Kalau yang diomongin yang Bapak di sorga itu, makanya diomongin Pak Ustadz Bapak yang di sorga itu sebenarnya itu satu dalam dirinya. Bapak kalau ngotot sama saya ya tentang masalah aku dan Bapak adalah satu, Anda baca dulu Yohanes 17 nomor 11 coba. Buka lagi kitab Anda Bapak ya. Yohanes 17 nomor 11. Silakan Anda baca Bapak ya. Gantian. 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 Oh, Bapak malas baca kitab Anda gitu. Ntar Bapak nggak paham ajaran Yesus kayak gimana. Soalnya kan belum semua saya baca Yohanesnya, jadinya nggak bisa langsung saya ngomongin gitu. Anda kan tinggal buka tuh di buku di tangan Anda. Buka aja Yohanes 17 nomor 11 coba. Maksud saya Pak, saya pelajarin dulu mulai dari Yohanes 1 gitu. Oh, baik. Nih ya, saya bacakan sama Anda. Murid-muridnya juga satu dengan Bapak. Nih, Yohanes 17 nomor 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, kata Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yang dimaksud mereka adalah murid-muridnya Yesus, ya. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah murid-murid dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya murid-murid menjadi satu sama seperti kita, ya. Murid Yesus pun satu dengan Bapa. Kayak gimana Pak? Nah, kalau yang mengartikan ini Pak, kayak si Edis TV lah kalau kita belum. Wah, panggil Edisnya ke sini ya. Pak, kalau Edis TV malah kagak ada ilmunya, nggak paham dia Bible. Sama saya aja dia kabur 4 kali Edis. Gimana sih? Apalagi saya ajukan data-data di Bible, nangis air mata darah Edis itu. Nggak ada ilmunya. Ngandalin Edis atau Joseph nangis air mata darah mereka itu nggak ada air mata lagi yang putih, darah langsung keluar kalau hadapin saya. Soalnya kalau kami orang Kristen Pak nggak ada menghafal disuruh. Nggak ada, memang saya juga nggak hafal kitab Anda Bapak. Siapa yang menghafal kitab Anda? Cuma kitab Anda itu saya udah pelajari lama semenjak 7 tahun yang lalu dan banyak gitu saya mempelajari tentang kitab Anda. Jadi selain agama Islam, saya juga mempelajari kitab-kitab di luar agama Islam Pak, jujur. Selain Kristen juga saya mempelajari Hindu. Nah yang saya kagak paham nih ya Buddha gitu. Kalau Hindu saya paham. Ayo orang Hindu mau debat sama saya bisa pakai istilah Hindu. Saya bakal tanyakan. Nah, di dalam Mahabharata dan Yajurveda itu, ya. Enggak fokus ke sini, cuma pertanyaan tadi satu doang. Apa tuh? Kan orang Islam, kan teman saya kan banyak Islam. Katanya, kenapa sih nggak disunat katanya? Ya kalau di kami, ya sunat itu sunat lahiriah saya ngomongin Pak. Terus kamu kenapa disunat? Saya ngomong. Ya emang kami kan orang Islam harus disunat. Nah, kamu disunat nggak? Saya ngomong dia. Kenapa? Saya ngomongin nabinya disunat nggak? Saya ngomong. Oh iya, kalau nabinya disunat. Min karomati Allah an wulidtu makhtunan, ya. Tuh nabi disunat dalilnya. Hadis. Ya, kenapa? Saya ngomongin dulu sama teman saya ini, kalau emang benar nabinya disunat, coba tunjukkan ayat. Ya kalau Anda ngomong sama yang awam-awam, ya mereka nggak bisa jawab. Kalau ngomong sama saya dalilnya mana? Min karomati Allah, ya termasuk anugerah dari Allah, ya an wulidtu makhtunan, aku adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan bersunat makhtunan. Ya gimana sih?
ada hadisnya. Ada emang ada ditulis Pak di sunat Nabi di Quran. An wulidtu maktunan itu sunat Pak, Nabi disunat. Gimana sih? Apa ambil Bapak di Quran apa di apa yang satu lagi hadis? Bapak, kalau Anda mempertanyakan tentang Nabi Muhammad, berarti Anda bertanya tentang hadis, bukan tentang Quran. Kagak nyambung Anda nyari masalah Nabi Muhammad di Al-Quran, kagak nyambung. Malah ketawa ntar yang muslim kalau Anda kayak gitu. Iya saya ngomong gitu Pak, nyarinya di Quran gitu Pak. Nah, kalau di Quran ya jelas nggak nyambung udah. Pak, tentang Nabi itu di hadis atau sirah nabawiyah, bukan di Quran. Iya ya Pak ya. Ya iya, tahu saya masa dalil Islam nggak tahu. Ya dalilnya di mana Nabi sunat? Min karomati Allah an wulidtu maktunan. Dia dilahirkan ya, anak yang dilahirkan dalam keadaan bersunat. Gimana sih? Ya, gantian dulu Pak, mana tahu banyak orang Kristen di bawah yang nunggu. Oh iya, baik. Baik, saya gantikan dulu ya. Oke. Banyak belajar ya Pak ya tentang kitabnya. Selamat malam, nanti silakan naik lagi, oke ya? Ya Pak Ustadz. Selamat malam Bapak. Malam. Oh, saya follow dulu beliau karena pernah naik. Saya yang follow Anda. Iya, oke. Bang Dominik kenapa? Ngapain tutup kamera? Ngapain coba? Bang Dominik ketawa di pojokan memang. Lihat yang tadi. Kacau juga ini Bang Dominik ya. Dia ketawa malah di pojokan teman-teman sambil tutup kamera. Takut giginya kelihatan. Ketawa. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Nah, Bang Jerry. Yang pintar. Coba open cam dulu. Udah sampai rumah kan? Oke, aku on cam Pak. Siap. Ya on cam dulu lah. Ya. Nah gitu dong. Kalau itu kena. Jangan ngerokok. Kena. Karena saya nggak ada pakai pembatasan umur. Nggak. Jadi gini. Tadi kan Anda kelihatan di kamera atau pegang rokok. Nanti Anda kalau ada peringatan pelanggaran turun dulu lalu minta naik lagi gitu ya. Aku tahu juga itu pelanggaran. Nah gitu. Ya Gini, dari tadi ngebet banget naik. Ada apa sih? Gini. Dengar dulu, jangan ketawa melulu. Awas loh, terjebak hujan. Aku bilang. Aku cuman kasih pertanyaan 4 pertanyaan saja. Wah, 4 apa tuh? 4 pertanyaan. Terus nanti ustadznya kasih aku 25 pertanyaan. Oh, enggak. 1 pertanyaan aja ntar saya tanya nggak bisa jawab Anda. Susah. Ini. Dengar dulu. Jangan ketawa melulu. Kalau orang pintar itu, orangnya bilang begini. Senyap tapi pasti. Tapi kalau orang selalu ngoceh itu orang yang nggak benar. Dari tadi Anda ngoceh melulu, nanya kagak. Kayak gimana? Kamu sendirinya ngoceh, Ustaz. Dari tadi saya dengerin Anda, nggak ada ngoceh. Saya hanya menanggapi ocehan Anda. Ya. Gimana sih? Anda yang ngoceh, orang yang dituduh. Macam mana? Udah, kalau mau nanya aja. Nanya apa emangnya? Ngocehnya di mana? Nah, langsung aja. Mau nanya apa? Oke. Aku mau bertanya. Yang pertama. Tolong jelaskan siksa kubur dari umat muslim. Oh, siksa kubur dari umat muslim. Baik. Sesuatu. Sabar dulu. Baik. Itu apa lagi? Yang kedua. Mujizatnya yang kamu selalu elukan Nabi Muhammad itu mujizatnya apa? Oh, terus apa lagi? Yang ketiga. Mengapa
di surga kamu itu harus ada pecah-pecahkan perawan wanita-wanita. Apalagi? Yang keempat, yang keempat, mengapa Nabi kamu menikah sama anak di bawah umur yaitu 6 tahun atau 5 tahun? Baik, saya jawab mulai belakang ya pertanyaannya dari nomor 4. Ya. Dari jawabannya kan udah 4 tuh pertanyaan. Saya mau jawab duluan yang mana terserah saya ya. Yang penting saya jawab semua. Ya kan kayak gitu. Oke. Bisa aku sagan kan bisa. Apa? Aku sagakan kan bisa. Pertanyaan kamu. Jawaban kamu. Baik, saya jawab dari belakang. Kenapa Nabi Muhammad ya menikah dengan Siti Aisyah umur 6 tahun? Pak Geri ya. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Islam datang kepadanya, ada ajaran Kristen yang mana Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun ya. Itulah bodoh kamu, Ustaz. Itu bodoh kamu. Kalau saya pakai data, sorry aja. Mana. Kamu jangan fitnah loh. Enggak fitnah, siapa yang fitnah? Kamu jangan fitnah loh. Mana? Siapa yang fitnah? Di kitab loh, di kitab suci loh. Oke ya, nih ya. Perkataan saya tadi bentar. Yesus punya istri ya. Nih, bentar saya jawab, dengarkan jawaban saya ya, jangan kejang dulu, dengarkan dulu jawaban saya. Anda bisa bantah setelah saya menjawab, jangan kejang dulu ya. Saya menjawab tentang nabi saya, katanya kan menikah umur 6 tahun. Ya sebelum nabi kami menikah umur 6 tahun, ada Yesus yang menikahi Maria umur 3 tahun ya. Jangan kejang dulu. Ya, mari kita baca apa yang dikatakan Yesus. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Nah, ini ya. Ini Markus 6:18 sampai 19 ya. Terbitan 1928 ya. Banyak tuh, Anda bisa baca di beberapa website ya. Isinya sama semua loh ya. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Nah, jadi dari ayat itu ya, dari ayat itu kita dapat tahu gitu. Bentar, saya lagi jawab. Kan kenapa saya teman-teman menyuruh buka kamera ya, agar saya tahu orang tersebut memperhatikan jawaban atau kagak. Ya, jangan kejang dulu. Jangan kejang dulu, makanya jangan kejang dulu. Ya. Ya, Anda bisa bantah, Anda bisa bantah setelah saya menjawab, oke? Anda bisa bantah setelah saya menjawab, terserah Anda mau bilang itu fitnah, bohong, terserah Anda. Ya, kayak gitu. Ya, biar kita teratur gitu. Balik di kamu. Ya. Kamu aku terima, tapi aku bertanya balik di kamu. Ya, Anda tadi udah 4 nanya loh. 4 nanya, 1 aja saya jawab belum tuntas, Anda mau nanya lagi. Kayak gimana? Enggak ada mau nanya. Ya udah, kalau Anda nggak mau nanya, jangan kejang dulu ya. Tenang dulu, saya jawab habis dulu, biar Anda tanggapi, oke? Makanya umat Muslim itu ayo mau dengarkan jawaban kagak? Kayak gimana? Saya jawab udah pakai data, Anda masih kejang toh? Kayak gimana sih? Ya teman-teman, tentang masalah Nabi Muhammad, kenapa menikahi di umur 6 tahun, jangan heran. Karena Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Ya, jangan heran itu.
Di mana? Jadi kalaunya untuk masalah Nabi Muhammad, apa gunanya menikahi Aisyah di umur yang muda? Ya, karena hadis-hadis untuk perempuan rata-rata itu dari Anda bisa dengar jawabannya kagak? Mau dengar? Anda mau jawaban atau kagak nih? Mau jawaban atau kagak? Jawaban Kok dijawab kejang gitu? Kenapa coba? butuh jawaban bodoh seperti kamu. Ya iya, kan Anda tidak bisa meremuk jawaban saya mau kayak gimana pun. Anda bisa tanggapi setelah saya selesai menjabarkan, oke? Silakan Anda diam dulu, ya. Duduk manis dulu, jangan kejang-kejang gitu ya. Jadi ya Pak Geri, Nabi Muhammad menikah 6 tahun, Anda jangan heran. Karena Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Ya catat itu, tadi udah saya bukakan tulisannya ya. Nah lalu untuk apa Nabi kita menikahi Siti Aisyah di umur 6 tahun ya? Karena hadis untuk wanita itu rata-rata dari Siti Aisyah. Nabi kita itu pintar menikahi wanita yang umurnya lebih muda. Karena yang lebih muda ini bagaikan mengukir di batu. Kalau yang tua bagaikan mengukir di atas pasir, mudah hilang. Makanya kan hadis kita kebanyakan untuk perempuan bagaimana toharoh, bagaimana cara membersihkan haid dari Aisyah. Ya pinter Nabi kita itu ya. Gitu. Jadi jangan heran kenapa menikahi yang umur 6 tahun. Karena yang kedua tidak ada juga batasan menikah di umur berapa gitu ya. Yesus aja menikahi Maria umur 3 tahun, jangan heran. Nah yang ketiga, kenapa ada ya kata Anda memecahkan perawan di surga? Loh, kenapa Anda heran ada memecahkan perawan di surga? Di Islam kan cuma 72 toh. Memecahkan perawan di Kristen, Yesus juga berkata ada 100 ya. Wah, kena dia teman-teman. Kena. Siapa suruh kesurupan, akhirnya Anda kena pelanggaran kan? Ya, jangan stroke naik ke tempat saya, jangan stroke gitu. Jangan panik, jangan stroke. Kalau saya lagi jawab dengerin gitu ya. Akhirnya apa kena sendiri kan? Aduh. Jadi ya pertama dari 4 pertanyaannya tadi saya jawab dulu ya Bang Dominik sebelum saya menaikkan Kristen yang lain. Pertama, kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun? Ya karena tidak ada batasan umur menikah di zaman dulu umur berapa. Karena ajaran sebelumnya pun Yesus menikah di umur 3 tahun. Ya, tadi datanya udah saya bacakan. Nggak perlu saya ulang-ulang. Ya, kalau diulang-ulang nanti malah kebenet ya kawan-kawan. Nah, terus Nabi Muhammad itu gunanya menikahi yang lebih muda karena yang lebih muda itu kuat ingatannya. Ya, hadis untuk perempuan di rumah bagaimana cara melayani suami 50% rata-rata dari Aisyah ya. Pinter Nabi kita itu kenapa menikahi yang lebih muda. Ya, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa ada memecah perawan di surga? Kok heran juga, padahal Yesus menjanjikan 100 istri. Ya, padahal Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri di surga nanti gitu ya. Di mana ayatnya? Ya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Ya barang siapa yang mengikut aku kata Yesus tapi meninggalkan orang tuanya, ibunya, saudaranya, saudari perempuannya, anaknya, ladangnya, istrinya, maka akan dibalas 100 kali lipat ya istrinya. Jadi jangan heran ya di surga kata Yesus ya memang memecahkan perawan. Hebatnya kalian 100, kami cuma 72 ya. Masih aja protes, udah dijanjiin 100, masih aja memprotes yang 72. Bah, kayak gimana? Pertanyaan yang kedua yang dia tanyakan tadi apa ya Bang Dominik? Yang kedua apa tadi?
Yang kedua, mengapa Nabi Muhammad Eh? ini istri muda gitu? Oh itu udah tadi. Udah, aku lupa tadi Pak Ustadz. Apa pertanyaan kedua? Oh, mukjizat Nabi Muhammad yang dielu-elukan oleh Islam. Ya, Quran surah Al-Qamar pertama membelah bulan. Al-Quran ya termasuk mukjizat Nabi Muhammad ya. Dalam menyampaikan Al-Quran, Al-Quran tidak ada manusia yang dapat mengubahnya. Mukjizat Nabi Muhammad juga membelah bulan, mukjizat Nabi Muhammad. Saksinya siapa? Ada di Sirah Nabawiyah dan terjadi 2 kali ya membelah bulan tersebut. Nanti mana sainsnya katanya? Kau naik aja dulu ke bulan gitu ya. Udah dibilang ada saksinya, yang namanya mukjizat nggak perlu kita cari bekasnya. Kalau saya cari bekasnya, ya mana bekas Nabi Musa membelah lautan? Mana bekasnya? Kalau menanyakan bekas, ya di mana Yesus menurunkan makanan dari langit? Mana bekas makanannya? Kacau gitu, ya. Nah, nggak perlu dicari bekasnya. Kalau mukjizat itu, ya itu memang anugerah dari Tuhan untuk nabinya. Ya, jadi Al-Quran terus membelah bulan, terus dia mengeluarkan air dari jari beliau untuk memberikan minumnya, terus menyembuhkan mata yang buta, ya. Itu mukjizat Nabi Muhammad, ceritanya ada banyak ya. Ngapain kami elu-elukannya? Ya, bukan masalah mukjizat yang dielu-elukan itu, tapi benerin dulu gitu ya. Kamu menyembah siapa? Itu dulu benerin. Yang pertama apa tadi? Ayo. Yang pertama apa? Oh, azab kubur. Baik. Kalau azab kubur ya teman-teman memang sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang gaib. Ya, jadi kalau kita mau tahu azab kubur kayak gimana, menjelaskan secara detailnya, ya udah suruh aja yang bertanya masuk kubur dulu ya. Udah itu aja. Kalau sesuatu yang gaib, ya sesuatu yang gaib nggak perlu kita jelaskan secara detail. Karena apa? Karena hanya akan menjadi bahan premingan mereka. Ya nggak perlu dijelaskan secara detail. Ya kalau Anda mau tahu detailnya, nanti Anda mati dulu masuk kubur. Ya tahu tuh ya detailnya kayak gimana. Dah. Itu aja ya, itu aja. Bang Dominik, ada yang mau disampaikan Bang Dominik? Kayak gimana ini nggak beres semua yang naik Dijawab juga kejang, gimana? Padahal saya pakai data loh. Kalau mau salahkan saya, ya salahkan yang menulis, jangan salahkan yang menyampaikan gitu. Padahal saya astagfirullah, ini loh Bang Dominik ya. Kalau Bang Dominik nggak percaya nih. Saya berapa kali loh menyampaikan Bang Dominik ya. Nih. Berapa kali saya menyampaikannya. Nih. Ini ada tertulis loh ya Bang Dominik ya. Ini ada dari Kaskus ya teman-teman ya. Kaskus. Nah, sehingga peneliti itu memberikan komentar. Apa isinya? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Bah, apa coba? Syukran jazakallah Bang Putra. Beliau. Jadi Bang Dominik, saya nggak fitnah, nggak tuduh-tuduh, saya membacakan yang tertulis ya Bang Dominik gitu ya, membacakan yang tertulis. Kalau Anda mau protes, proteslah sama yang menulis, jangan sama saya ya, kayak gitu aja intinya. Pada ketawa baik di TikTok maupun di YouTube, ketawa semua komennya, emotnya. Oh, Dominik itu siapa katanya? Bang Dominik adalah orang Katolik yang mana beliau juga mempertanyakan mana ayatnya Yesus itu Tuhan.
Bang Dominik boleh habis ini kalau mau ya, kalau mau ada Kristen naik, kalau mau diskusi silakan. Siapa tahu ada yang kejang-kejang kayak tadi malam gitu. Bang Dominik katanya diancam dibunuh ya. Waduh. Bang Dominik emangnya diancam dibunuh. Aduh. Ya udah, kita naikin lagi ya. Hama berikutnya. Ntar. Syukron jazakallah ya Bang Putra ya. Waduh, kayaknya pendeta ini. Halo, selamat malam. Iya, malam. Saya Iya, pendeta. malam. Oh bukan, ya udah open camp dulu. Tapi Kristennya. Iya, Kristen. Nah, ya udah open camp aja dulu Bapak ya. Tidak bisa nyalakan kamera. Itu saya Tapi pembahasan undang. apa? Sudah saya undang, nggak bisa apanya. Saya host Pak, nggak bisa Anda bodohi saya. Kalaunya Anda bisa buka kamera, saya tahu. Aduh. Kayak gimana sih? Nah. Lihat ya. Wah. Ya udah open cam dulu dah, open cam dulu baru ngomong. Hama berikutnya. Nah, bentar, saya undang lagi ya. Nih, saya undang lagi nih, ya. Tuh, klik simpan. Mati lampu. Gelap. Oh, mati lampu. Lampunya mati. Kalau mati lampu ya naikin, tunggu lampunya hidup dulu ya, baru naik lagi dah. Kacau kali, kebanyakan alasan coba. Masya Allah, kebanyakan alasan itulah Bang Dominik. Kesel, bikin kesel aja. Syukrannya jazakallah. Aduh. Mati lampu. Kalau mati lampu malas sekali saya kalau mati lampu. Lah. Banyak kali donatnya Bang Putra. Astagfirullah. Mohon maaf Bang Putra, saya menaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Ustaz, saya lagi di jalan lagi. Baik, syukran jazakallah ya Bang ya. Saya sangat senang sama Bang Putra. Baik. Nanti next ngobrol-ngobrol kita. Boleh. Assalamualaikum Baik. semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bang. Naik lagi ya Bang. Naik lagi ya. Bang, ini ada nih lawan abang Bang Dominik nih ya, Bang Dominik. Ya. Bang Dominik ini nggak percaya beliau Yesus itu Tuhan, nggak percaya. Tapi padahal dia Katolik. Percaya nggak Bang? Yesus itu Tuhan. Bukan. Bukan katanya. Lah tanya aja orangnya langsung tuh. Iya Bang Dominik, mana? Iya, Yesus itu bukan Tuhan. Saya dan Abang sekarang umur 41 tahun tidak pernah ketemu Yesus itu Tuhan. Dia hanya utusan dan manusia dan nabi. Gimana tuh? Ya kita nggak bisa maksakan itu keyakinan abang itu macam mana kan? Ya kalaunya abang bisa bantah Bang Dominik, ya tunjukin aja kan dalilnya di mana gitu. Bukan memaksakan keyakinan karena ini di Bible, di Alkitab. Oh di mana itu Bang Dominik? Saya orang Katolik loh, asli. Sejati Katolik. Iya di mana tertulis? Saya menanyakan di mana tertulisnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba buktikan kepada saya.
Coba Filipi 2 ayat 13 bang. Wah, Filipi 2. Iya, Filipi 2 nomor 13 kata Bang Batubara. Saya bukain ya Bang Dominik. Nah, ya, Filipi 2 nomor 13. Baik. Ya, saya bukain nih biar seru. Ya. Aduh. Nah, ini apa ini? Ini kacau juga ini Bang Batubara ini. Bang, nih. Saya bacain ya Filipi 2 nomor 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mana dikatakan Yesus Tuhan di sini? Abang ini kacau juga. Bukan, maksudnya di situ kan dikasih tahu juga, Bang. Bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu, kan gitu. Jadi dalam kemanusiaan itu pun Allah, Tuhan Yesus itu ya memang Tuhan kita. Gitu loh. Gimana tuh Bang Dominik? Tuh dalilnya katanya Bang Batubara. Tanggapi tuh. Masa saya terus yang debat? Bang Dominik lah yang debat pula. Kristen sama Kristen. Silakan ya. Sebelum saya menanggap itu, saya mau bertanya kepada Anda, Filipi itu ayat orang Kristen kah atau orang Yahudi? Udah rusak lah ini kita nih Bang kalau kayak gitu. Saya bertanya, Filipi ayat orang Kristen atau orang Yahudi? Coba Abang menjawab. Itu ayat orang yang percaya Bang. Jangan kita bahas-bahas lagi ayat Yahudi. Kalau memang asal-muasalnya itu yang memang dari sana, itu kan mau dibantah. Macam mana mau dibantah? Saya tanya, kitab itu Filipi. Siapa bilang itu memang kita orang Kristen. Jadi Nah, Abang mesti mau asingkan dulu itu. Orang Kristen punya Paulus. enggak, jangan kita singkatkan Bang sekarang. Itu memang kita orang Kristen sekarang percaya kepada Alkitab. Iya. Kita jangan dibawa-bawa ke Yahudi seperti itu ya. Kalau asalnya memang Saya percaya percaya orang Kristen. Tapi kita mau garis bawah dulu Alkitab yang mana orang Kristen punya, yang mana orang yang punya yang Ini naga, aduh. Kacau. Ya gimana? Lanjut. kalau kayak situ yang mana, orang Yahudi yang mana? Itu kita mau garis bawah dulu. enggak, sekarang yang digariskan ini udah pasti nyata Bang. Itu banyak ahli-ahli Taurat itu yang berkata seperti Abang, seperti Makanya Bang Yusuf. begini Bang. Ya, Bang itu namanya kalian itu ahli-ahli Taurat. Jadi selalu membahas Taurat itu hanya Loh. gitu loh. Oke. Saya meyakini Abang. Oke. Kita meyakini kitab Perjanjian Lama adalah kitab Taurat. Betul? Perjanjian Lama kitab Taurat. Tetapi dalam konteksnya kita mengutuki orang Israel. Betul tak? Siapa mengutuki orang Israel? Kita orang Kristen. Kenapa Kita mengutuki mengutuk orang Israel itu adalah membunuh Tuhan kita. Padahal kita mencuri kitab mereka. Tetapi Jujur kali Bang Dominik ini. Jadi semangat Bang Yusuf ini ya. Enggak, saya salut sama Bang Dominik ini. Dia jujur Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Itu namanya ahli Taurat. Itu dia. Terus betul nggak itu, Bang Batubara, betul nggak Kristen curi kitab Yahudi? benar. Ya, kalau ahli-ahli Taurat seperti itu, tahu ahli Taurat itu yang membahas seperti ini. Jadi perasaan ahli gitu loh, perasaan ahli gitu. Yang selalu membahas seperti itu gitu. Itu ahli-ahli Taurat itu namanya. Begini, saya ini orang Katolik, Bang. Kita mencuri kitab Yahudi, tetapi kita mengutuk-ngutukan orang Yahudi. Betul tidak? Habis hilang ntar perpuluhan Bang Dominik. Macam mana?
Jawab Bang Batubara tuh. Saya mau dengar jawabannya apa. Betul tidak? Tadi saya bilang, Bang. Enggak ada kita curi, enggak ada. Oh, enggak ada. Lalu bagaimana ketika Yesus itu disalib sama orang Yahudi? Coba, bagaimana? Ya kan itu gara-gara apa disalibkan? Itu gara-gara nubuat itu. Memang itu harus terjadi. Buat bagaimana dulu? Kita kan sudah mencuri orang punya kitab, lalu kita mengutukin orang. Iya. Terus? Rusak Bang Dominik kayak gitu. Enggak. Loh, itu Pak, nih Bang Batubara bukan paham Islamnya, tapi paham Katolik dengan paham Anda yang Kristen. Saya pengen tahu kayak gitu, kayak gimana sebenarnya gitu. Disunat aja dia Bang, disunat aja besok. Bang Dominik disuruh disunat. Udah sunat belum? Saya sudah sunat, alhamdulillah. Saya sudah sunat sebelum Belum. sudah sunat. Udah dia belum 2 kali. Nah, Abang Batubara udah sunat belum? Saya ngapain disunat? Waduh, belum. Bang Dominik ini palsu nih, Katolik palsu nih. Dia kena pula kan tuduhan Katolik palsu. Anda tidak ini kan, karena bukan Katolik kan? Anda tidak punya ini kan, karena bukan Katolik Anda. Iya, tapi Abang salah mengatakan kita mencuri kitab dari Yahudi. Tanyakan dulu pastor Abang. Itu fakta loh. Itu fakta. Itu fakta. Ya, bukan artinya kita mengkhianati. Itu fakta. Kita mengimani dari kitab Yahudi, betul tidak? Mencuri beda datang Bang. Datang kepada kita sama Kita mencuri itu mengimani beda. dari kitab Yahudi, betul tidak? Enggak lah. Kalau mengimani itu kita mengimani Lalu Alkitab. Kristenmu dari mana? Saya tanya kamu. Kristenmu dari mana? Kalau bukan dari Yahudi. Coba. Dari Yahudi, ngapain pula dari Yahudi? Iya, saya tanya. Fakta Kristen itu dari mana? Dari lahir. Dari lahir. Konon bagaimana dari lahir ini? Maksud Bang Dominik itu kayak gini Bang Batubara. Akar dari doktrin Kristen itu akarnya dari mana gitu? Kok dari lahir jawabannya nggak nyambung? Karena pembahasan ini kan bukan Bang, saya mempertahankan bahwa pembahasan ini ahli-ahli Taurat yang melayaninya bukan seperti itu caranya. Kalau dibilang kita mencuri, ya aku nggak terima. Ya ngapain aku jawab dengan benar ya memang apa aku sendiri. Sekarang saya bertanya, ahli Taurat, saya bertanya ini, ahli Taurat orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab. Orang Yahudi lah. Iya, kalau kamu orang yang meyakini orang Yahudi, kenapa kamu mengutuki orang Yahudi? Kenapa kamu mengutukinya? Siapa mengutuki orang Yahudi? Enggak. Kamu kan menjelas Yesus itu dibunuh oleh orang Yahudi. Yesus dibunuh orang Yahudi. Mana ada aku bilang Yesus dibunuh orang Yahudi? Kan begitu dalam Bible toh. Siapa yang mengkhianati Yesus siapa? Itu harus kita pahami Bang. Sebenarnya itu nubuat-nubuat itu sudah terjadi. Yang mengkhianati Yesus itu siapa? Orang Yahudi atau orang Indonesia? Coba jelaskan kepada saya. Yang mengkhianati Yesus. Ya. Jadi Siapa yang mengkhianatinya? Ya. Siapa ya? Orang Yahudi. Bukan cuma Yudas, orang Yahudi semua membantahkan Yesus karena dia mengatakan Allah. Betul tidak? Kan, semua kan, tengok Bang Yusuf semua. Jadi kalau kita bilang itu kalau memang udah Abang jangan langsung ini loh membuat langsung apa? Semua katanya kan semua itu dibilang tadi. Ya. Terus? Karena begini saudara. Enggak dong. Iya, sabar dulu, tahan. Karena begini, ada kekristenan atau Katolik berada dari asal usulnya Yahudi, betul tidak?
Iya, tapi tadi abang udah mengatakan, jadi kalau semua, jadi abang hanya mengatakan semua orang Yahudi gitu, enggak. Semua loh, artinya semua loh. Adanya Katolik dengan Kristen Ada begitu. juga loh orang Yahudi yang baik loh, kalau kayak gitu ya abang bilang. Abang paham konteksnya kah? Abang paham konteks kita bicara ini. Adanya Abang terlalu Katolik mengembangkan, dengan Kristen. mengembangkan konteks. Bang Yusuf depan nih. Abang terlalu mengembangkan konteks, jangan gitu. Coba dulu kita bahas yang Begini loh, begini. Ya, kita fakta sejarah loh. Ya, adanya Katolik dengan Kristen dari Yahudi. Betul tidak? ya kalau abang bilang betul lah dulu coba. Jadi Menurut abang gimana? kalau aku yang ku percaya Alkitabku ini, Aku tanya, ya jangan dulu bentang di Alkitab. Ada sejarah Kristen dari Katolik dengan Katolik dari Yahudi atau tidak? kalau itu namanya kemana dibilang itu adalah jalan ceritanya yang bahwasanya itu nyampe sama kita, bukan kita mencuri. Memang sulit. Sulit, ya sulit. Saya Bukan kok bertanya kepada Anda. Anda mengimani Yesus abang Kristus. mencuri. Abang mencuri. Saya bertanya kepada Anda. Abang Anda mencuri kita. Abang Iya. mencuri kita dari Yahudi. Jawab lu. Hah? Ya jelas, kita kan mencuri kitab Yahudi. Bang Batubara kan jelas tuh kata Bang Dominik, kita artinya Kristen dan Katolik kita mencuri kitab Yahudi, jelas loh. Masa mau dibantah? Enggak, kalau masalah kita cerita logika dari sana itu datang pengembara-pengembara itu menyebarkan firman Tuhan. Bukan kita curi, mereka datang menyebarkan firman Tuhan, itulah yang diutus-utus Tuhan Yesus dari kepercayaan kita. Sebarkanlah ke semua bangsa-bangsa, katanya itu. Bukan kita curi, Bang Dominik. Bang Batubara, yang diperintahkan Yesus itu kan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itukah yang dipakai? Iya. Jangan ada di Israel lagi gitu. Kan kayak gitu kalimatnya. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Betul? Ya, Bang. Oh iya. Ayam itu makhluk enggak? Ayam makhluk. Oh ya iya. Gimana cara nginjilin ayam? Semua bangsa-bangsa, Bang. Loh, katanya kan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saya tanya ayam makhluk enggak? Makhluk kata Anda. Gimana nginjilin ayam tuh caranya? Ya, makhluk segala macam. Bukan makhluk. Ayam pulang apa ayam dia baik. Loh, kan ke segala makhluk. Oh, pesannya. Waduh, berat emang. Memang Pak Ustadz mengatakan kejujuran itu memang berat. Oh, berat gitu ya. Ya, mengapa saya katakan berat? Ya, karena asal usul Katolik dengan Kristen dari Yahudi. Asal usul Ya kalau asal usul itu ya masih bisa diterima, jangan bilang dicuri. tidak boleh. Karena begini saudaraku, Anda tidak bisa membantah iman saya. Adanya saya ada saudara. Oh kakak, Iya, tapi- ini Katolik kakak tertua gitu ya, Bang Dominik ya. Ya, saya aja pikiran saya cerdas, saya memilih mualaf. Coba saudara pikirkan. Kalau asal usul kan saya terima, aku bilang, Bang. Ya, Tapi abang asal mencuri, usulnya begini, adanya kamu Protestan, Katolik. Luther itu Katolik atau Protestan? Saya tanya kamu. Lutheran ya Kristen. Kristen dari mana? Dari Hongkong kah? Jadi Luther itu Katolik atau Kristen? Kristen lah. Dari mana kamu tahu sejarah Luther itu Kristen? Sekarang kan Kristen. Katolik tapi dia bangun ini ya, Martin Luther itu bangun Protestan gitu ya. Betul, Bang. Kan itu. Iya, jadi Katolik dulu Kristen lah. dia.
Katolik dulu, nggak ada Kristen itu belum. Martin Luther itu Bang Batubara asalnya dia Katolik, lalu dia protes sehingga ada nama. Kami tidak mencuri Martin Luther kan dari Katolik kan? Gini, makanya Bang Dominik itu mau jelasin beliau itu Martin Luther itu asalnya Katolik gitu. Lalu dia tidak sepaham dengan pahamnya Katolik, dia bangun denom sendiri namanya Protestan maksudnya. Gitu. Nah, gitu asalnya. Bukan kami curi kan, Bang? Hah? Kami curi nggak dari Katolik? Kamu paham nggak Abang Yusuf itu, Pak Ustadz ngomong sama kamu? Asalnya dia itu dari Katolik. Ya saya curi nggak dari Katolik? Ya jelas curi lah. Dia asal usul dari Katolik loh. Itu dia. Nah, itu udah dapat. Jadi jangan kita bilang mencuri dari Yahudi, bukan asal usul datangnya dari sana. Dengar saudara, asal usul Katolik itu dari Yahudi. Dicuri. Memang dicuri karena perjanjian lama itu membawakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Perjanjian baru itu membawakan Paulus. Nah, gimana? Mau protes? Ini saksi-saksi JO apa ini? Saksi-saksi ini. Saksi palsu nih, Bang. Wah, kok orang Katolik kok bilang saksi palsu? Gimana sih? Abangnya bukan Katoliknya yang saya bilang, Bang Dominiknya. Aku orang Katolik, sejati Katolik loh. Makanya saya jelaskan kepada Anda. Iya, tapi abang itu oknum saksi-saksi palsu. Loh. Kok oknum saksi palsu? Gimana sih? Masa abang bilang Katolik, abang mencuri Katolik mencuri. Masa abang bilang Katolik mencuri dari sana? Nggak betul lah seperti itu. Nah, terus kayak gimana? Betulnya kayak gimana? Biarin Bang Dominik. Kayak gimana Bang Batubara? Betulnya? Dia sendiri yang menjelaskan tadi, Bang. Martin Luther dari Katolik. Nah, dibilangnya lagi kami mencuri Martin Luther dari Katolik. Padahal tidak kan? Martin Luther Iya, maksudnya gini, Katolik itu akarnya dari Yahudi. Memang, Bang. Kayak gimana sih Abang ini? Lemot kali. Katolik itu dari Yahudi. Ya, Martin Luther itu awalnya Katolik, lalu dia bangun Protestan gitu. Protestan. Berarti maksudnya kami mencuri Martin Luther dari Katolik. Iya katanya. Ya itu kepercayaan dia. Kayak gimana? Saya tanya kepada Anda, Dia emangnya sendiri yang menjawab tadi. Dibilangnya kami mencuri Martin Luther dari Katolik. saya tanya kepada Anda, Benar. emangnya Benar nggak, Bang Dominik? Itu tadi pengakuan Abang. Ya, oke, fine. Hah? Itu. Asal usul Martin Luther, asal usulnya memang Protestan kah? Katolik. Saya tanya. Ya kan dari Katolik, kami mencuri. Jelas dia dari Jelas, udah diakui Bang Batubara, jelas Katolik itu mencuri Yahudi. Jelas. Martin Luther dari Katolik berubah jadi Protestan, artinya Protestan ngambil akar di Martin Luther yang dari Katolik, Katolik eksekusi pencuriannya, gitu maksudnya. Nyambung kayak gitu. Kenapa? Jelas sulit emang ya. Saya mau bertanya kepada kamu, ya. Tuhan kamu Yesus Kristus kan? Yesus. Ya, apakah Yesus Kristus itu Protestan? Apa urus? Itu kepercayaan saya. Saya tanya, apakah Yesus Kristus itu Protestan atau Katolik?
Kenapa abang percaya seperti itu? Gitulah dulu. Tak tanya dulu, tanya kan. Apakah Kalau Yesus bertanya, Protestan? kalau bertanya, enggak, karena abang udah saya saksi palsu. Jadi kalau ku jawab pun apa, Mbak? Semua bisa mengembangkan, semua bisa kita kembangkan. Kembangkan Nah. bagaimana? Ya, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan Protestan. Iya. Nah, Oke, iya. Rasul Paulus Petrus tidak pernah mengajarkan Protestan. iya. Apakah Yesus Kristus mengajarkan Luther di atas batu karang ini saya berdirikan jemaat Protestan? Coba Enggak. katakan kepada saya. Coba. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan Katolik gitu maksudnya? Jelas Petrus itu Katolik ke tidak atau Protestan? Oh, nama aku nanti bisa dari Katolik. Nama anakku nanti bikin Petrus Katolik itu. Saya katakan Petrus itu Katolik atau Protestan? Enggak lah. Enggak. Kenapa Anda ada nom Protestan? Hah? Kenapa Maksudnya? ada nom Protestan? Saya tanya kepada Anda. Kenapa ada nom Protestan? Dendam masuk gimana? Denom Anda memiliki Protestan ikut Luther. Kenapa denomnya jadi Protestan? Padahal Yesus kagak ngajarin Protestan. Baru lanjut apa lagi ya? Baru Ya gimana Yesus nggak pernah ngajarin prosetan. Yesus mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Emangnya di Katolik tidak pernah kebaikan dan kebenaran? Iya, masa abang bilang abang tukang curi? Itu Yesus memang mengajarkan tukang curi. Masalahnya begini, di mana Iya. ada dan munculnya berada di mana denomnya? Emangnya Yesus itu Protestan kan? Ya kan udah saya bilang enggak. Ya kalau enggak, kenapa enggak kembali ke Katolik gitu? Siapa? Anda Apa aku balik orang aku Kristen Protestan asli tuh betulin lagi ya. Marilah. Aduh. Lama-lama saya lihat Anda berdua ini bikin saya sakit perut loh. Nggak ada pedanya kok dari Bang Dominik ini, nggak ada hikmatnya yang mau dipetik gitu loh. Apa Masalahnya gini, ada pertanyaan inti dari Bang Dominik. Jika betul Yesus itu Tuhan, mana ayatnya dia mengatakan aku adalah Allah, kata beliau. Kayak gitu. Nah terus yang kedua, tadi saya menyampaikan Bang Batubara sama Bang Dominik. Bang Dominik, ketika Yesus dilahirkan Maria, apakah dia langsung jadi Tuhan? Karena apa? Diceritakan oleh Paulus, Yesus itu koit dulu, mate dulu, baru jadi Tuhan. Gitu. Dan Bang Dominik juga betul katanya. Mati dulu dia baru jadi Tuhan. Kalau belum mati dia nggak jadi Tuhan. Belum. Ya itulah yang diprotes berarti. Ya iya, kayak gimana? Anda sepakat nggak yang dikatakan Paulus? Habis dilahirkan dia belum jadi Tuhan. Lalu mate di tiang salib. Setelah mate baru dia jadi Tuhan. Gitu Bang. Bang Yusuf nggak ada. Paulus mengatakan seperti itu. Itu Bang. Aduh, nggak ada katanya Bang Dominik. Nggak ada. Oh, kalau kayak gitu baca nih ya. Ini baca dah. Dah. Bang Batubara aja yang sendiri baca. Yang Nih. Roma 14 nomor 9. Baca di layar dulu Bang. Tuh. Saya minta Abang baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas
orang-orang mati Hmm. maupun atas orang-orang hidup. Nah, di sini kan mati dulu, toh mati dulu dia baru jadi Tuhan. Kalau dia belum mati, belum jadi Tuhan, Bang Batubara. Gimana sih? Itu kan dibilang juga, Bang, kalau kita membahas logika seperti itu kan Kristus itu kan telah mati supaya menjadi Tuhan. Itu maksudnya ya lebih dengan nubuat tadi itu Kristus juga dia yang mati. Jadi gimana? Ya iya, gini. Kalau dia nggak mati gimana ceritanya? Nggak jadi Tuhan dia. Ya, jadi Tuhan, tapi itulah kuasanya dia menggenapi nubuat-nubuat. Dia kan menggenapi. Ini kan kosakatanya gini, Bang. Ya, kosakatanya supaya, berarti kan ada sebabnya supaya ia menjadi Tuhan. Artinya ada sebabnya. Apa sebabnya? Dia harus mati dulu, lalu hidup kembali supaya jadi Tuhan. Kalau dia kagak mati, berarti dia kagak jadi Tuhan. Udah mudah gitu. Bang, saya terima kalau saya terima statement itu kalau abang baca ayat satunya. Oh ya, gimana? Nih, terimalah orang yang lemah imannya tanpa percakapan pendapatnya. Oke. Udah, saya terima karena memang iman kalian lemah, jadi sudah saya tidak mempercakapkan pendapatnya gitu loh. Oh, gitu. Jadi karena iman kuat. Bentar, Bang. Kalau Ambang ngambil dari ayat 1 tadi, berarti iman Anda kuat gitu. Iya, iman saya kuat. Kalau iman Anda kuat, ya Anda sepakat nggak? Kalau dia kagak mati, kagak jadi Tuhan. Ya saya tidak mau memperdebatkannya karena udah dibilang di situ. Terimalah orang. Sulit emang Abang Batubara. Nggak mau jujur emang, susah kali. Mau saya gigit juga rupanya ya. Coba dari saya. Abang mendalami doa Bapak kami. Iya. Coba Abang mendalami doa Bapak kami. Iya, kenapa Bang? Coba Bapak kami dulu. Coba mendalami doa Bapak kami itu. Bapak kami yang ada di surga. Lalu di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan. Pertanyaan saya, sebelah kirinya siapa? Maksudnya gimana ya? Nggak ngerti aku coba. Aduh, berarti abangnya Bang Dominik gak baca Bible kayaknya. Yesus itu naik ke duduk di sebelah kanan Bapak. Ya, lalu di kirinya siapa gitu. Gitu maksudnya. Bapak kami yang di surga, gitu maksudnya. Iya. Coba Bapak kami dulu. Coba. Iya, kok aja di sebelah kanan, mana ada sebelah kanan di situ? Waduh, gak tahu dia rupanya. Wah, kacau ini Bang. Masa Abang protes kan gak tahu yang sebelah kanan? Kan dibilangnya doa Bapak kami yang di surga kok. Doa Bapak Ayo, kami di surga. udah bacain aja Bang Dominik. Ya, susah kali, Coba. Macam mana maksudnya sebelah kanan coba? Macam mana katanya? Macam mana pula Bang Dominik? Ayo silakan tuh. Ya, terhitung sama terhitung. Bapak kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dari kesalahanmu. Ya. Bagaimana selanjutnya? Dan jangan membawa kami. Ya, terus. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mana ada kanan kiri maksudnya di mana? Kamu kan dengan Protestan, jelas nggak kena. Loh. Ya udah gini aja Bang Dominik, ya tentang masalah itu kita buka aja ayatnya ya. Nih, ya. Kanan tadi apa gitu loh di doa Bapak kami itu maksudnya Bang Domi. Coba lanjutkan dulu yang Abang tahu coba. Ini dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Itu Iya. berarti kalian, bukan kami. Anak kalian, itu kan bapak kami. Itu kan doa bapak kami tuh. Duduk sebelah Tadi kanan. doa di belakang, coba ulang, abang dulu coba berdoa Bapa kami di surga, coba. Kami dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.